9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perumnas berduka. Kawan kami, sahabat kami, rekan kami, Syamsu Rizal Hendarto telah berpulang. Perumnas, mari kita bersama meluangkan waktu sejenak untuk berdoa bersama agar beliau tenang di sana dan keluarga yang ditinggalkan tetap kuat dan tetap teguh. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabarnya? Luar biasa, aplaus dulu dong buat semua. Luar biasa. Kembali lagi kita dalam ngobrol bareng direksi in the morning. Wah, aplaus lagi dong. Kok kayaknya lemas-lemes gitu teman-teman. Kita edisi spesial loh tapi hari ini karena in the morningnya nggak morning banget. Ya, saya sih nggak bawa jam ya, tunggu. Nggak ada jam juga sih sebenarnya, cuman ya di jam teman-teman lah ya, 1:30. Tapi nggak ada masalah dong. Yang penting teman-teman tetap menjaga semangatnya. Semangat pagi, aplaus lagi dong. Waduh. Oke, ngoding kali ini, pasti teman-teman penasaran kan siapa yang bakal datang narasumbernya. Waduh. Ya walaupun udah ada posternya juga, teman-teman udah tahu sih pastinya. Tapi ada Bapak Direktur Keuangan. Waduh. Ada Ibu Manajer loh. Waduh. Oleh karena itu, langsung saja kita sambut narasumber kita pada hari ini, Bapak Muhammad Hanugroho, Direktur Keuangan Perumnas. Beri aplaus yang luar biasa teman-teman. Wah, selamat pagi Bapak, selamat pagi. Silakan duduk Pak. Wah, Bapak apa kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak. Luar biasa Bapak. Gimana nih Pak, sebelum kita lebih jauh mulai nih Pak ya, gimana kesan pesannya Pak hadir sebagai narasumber bersama karyawan nih, baik yang hadir di sini ataupun via Zoom itu Pak, bagaimana Pak? I'm so excited lah. Wah, luar biasa. Aplaus lagi dong teman-teman. Happy intinya. Happy. Luar biasa, berikan aplaus lagi untuk Pak Direktur kita. Oke, tidak kalah menarik, narasumber yang kedua, langsung kita sambut. Kakak atau ibu atau mbak ya enaknya? Kakak kali ya. Kakak Dewi Mayangsari.
Luar biasa kakak, selamat pagi. Selamat pagi. Wah, Semangat keren. pagi. Semangat pagi. Oke, kita ada yel nih teman-teman ya. Kalau bisa ikutin dikit lah ya. Semangat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Wah, luar biasa. Tunggu, jangan applause dulu. Kayaknya Bapak juga excited ikut nih kali ya Bapak ya. Boleh. Sekali bersama-sama semuanya, dimanapun kita berada. Semangat pagi. Pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Kakak Mayang silakan duduk juga. Mari Pak. Oke. Sebentar Pak, kita mau dari Kak Mayang sebentar Pak ya, izin ya. Oke. Kak Mayang, gimana nih kesan pesan kakak? Karena kakak sudah mengemban amanah baru selama 2 bulan ini sebagai manajer risiko bisnis. Gimana tuh kak, kesan pesannya kah atau mungkin challengingnya kah atau gimana kak, bisa cerita sedikit? Oke, baik. Terima kasih. Departemen Resiko Bisnis ya. Ya. Waktu itu sebenarnya namanya adalah Departemen Manajemen Resiko. Oke. Cuman akhirnya berganti menjadi Divisi Manajemen Resiko ya. Per September 2020, benar ya Pak ya? Yes. Nah, waktu 2 bulan ini sebenarnya sama dengan usia Divisi Manajemen Resiko itu sendiri. Jadi di sini memang challenge-nya masih sangat banyak dan cita-citanya masih sangat panjang gitu ya. Dari yang mulai penerapan risk based thinking gitu kan, dimana sekarang sudah mulai asset based thinking. Jadi PR-nya masih panjang begitu ya Pak ya. PR-nya masih panjang, tapi kita di sini punya kapasitas insan milenial yang berakhlak gitu ya, yang loyal. Meskipun kondisi saat ini sebenarnya kondisi yang sangat tidak menentu, banyak ketidakpastian begitu ya, sesuatu yang sangat cepat berubah gitu. Tapi kita punya aset-aset sumber daya manusia, teman-teman milenials, kemudian semua jajaran direksi Perumnas dan semua karyawan-karyawati Perumnas yang punya loyalitas begitu ya. Jadi kita tetap optimis. Luar biasa. Aplaus lagi dong teman-teman. Wah, kacau nih. MC-nya ini sampai saking excitednya sampai lupa duduk. Izin dulu ya teman-teman semua ya untuk duduk ya MC-nya ya. Waduh. Oke. Nah, ini ada Pak Direktur nih teman-teman. Pak, sehubungan dengan tantangan korporasi Perumnas Pak yang cukup berat, ditambah lagi nih Pak kondisi pandemi COVID yang sudah melanda cukup lama dan di semua lini Pak, begitu posisinya. Bagaimana Pak kiranya outlook Perumnas di tahun 2020 ini Pak, begitu? Oke. Ini pertanyaan udah ngomong serius nih. Wah, ya kan? Udah ngomong serius. Dan pertanyaannya juga unik juga. Sampai tahun 2020. Nah, mungkin saya ralatnya adalah begini. Kalau bicara kondisi berat, itu tergantung kita. Melihatnya itu berat atau tidak. Itu sangat tergantung kita. Karena everything yang di depan mata kita, kalau terasa berat, pasti berat kita lewatinnya. Tapi saya ngelihatnya bahwa ada big opportunity buat Perumnas sebenarnya. Sangat besar sekali. Jadi, saya itu kan orang baru ibaratnya. Sini, let's say saya baru 7 bulan. Dan saya juga melakukan mapping terhadap seluruh kondisi yang ada di Perumnas. Itu untuk membuat kita itu menjadi lebih confident, melihat situasi terkini seperti apa. Dan kalau bicara permasalahan, bicara outlook, kondisinya memang kita pandemik, segala macam ya. Itu memang kita menghadapi situasi yang saya pikir kita harus mawas diri lah. Artinya, dari awal kita sudah melihat pandemik ini sebagai sesuatu tantangan buat kita, tapi bukan berarti kita berhenti berpikir untuk mencari jalan keluar di tengah kondisi-kondisi yang sulit. Jadi saya pikir dengan pemahaman saya terkait dengan kondisi Perumnas saat ini dan melihat opportunity yang ada di depan kita, itu sangat-sangat besar buat Perumnas. Jadi saya melihat bahwa sebagai orang baru di Perumnas, sebenarnya kalau kita melakukan suatu proses bisnis yang betul, baik, bahwa ini ada big opportunity yang cukup besar,
karena middle low income-nya itu loh target market kita. Dan kita dan saya sangat bersyukur, artinya bagaimana caranya insan Perumnas itu bisa memanfaatkan opportunity itu. Jadi saya pikir berat iya, tapi bukan berarti nggak ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Ya. Luar biasa, berikan tepuk tangannya dong untuk Bapak Direktur kita. Tapi teman-teman, kalau teman-teman cermati lagi, saya izin kutip ya kata-kata Bapak. Ya. Jadi sebenarnya berat atau tidak, itu sangat-sangat relatif teman-teman. Itu garis bawahnya sih, kalau menurut saya itu poin penting yang bisa kita ambil gitu. Berat atau tidak tergantung dari kita, dan itu sangat relatif. Jadi, untuk kita semua, Perumnas dimanapun, insan Perumnas, milenials ataupun bukan, atau apapun itu, tetap kita bersama-sama, kita buat yang berat jadi ringan dengan bekerja bersama-sama. Betul begitu Pak? Korek. Oh mantap, begitu-begitu Bu Mayang? Betul sekali. Luar biasa, tepuk tangannya lagi dong. Emang gitu sih, kalau siang-siang tuh kayaknya butuh tepuk tangan terus supaya tetap terjaga ya kan? Wajib itu. Nah, terima kasih Pak tadi untuk Outlook 2020 kita bahasanya Pak ya. Nah, tapi saya rasa saya pribadi nih Pak, ataupun teman-teman gitu ya, itu juga masih punya rasa penasaran sih Pak. Saya kira nih Pak ya, karena teman-teman juga melihat semua di sini bahwa 2020 sudah mau berakhir dan sekarang masuk 2021. Bentar lagi gitu. Nah, rencana Perumnas Pak dalam menatap 2021 bagaimana nih Pak kira-kira? Tadi saya bilang, still big opportunity. Oke. Jadi ini saya bicara kita harus confidence buat teman-teman semua. Jadi jangan berpikir bahwa kalau ditanya permasalahan, semua ada permasalahan. Tapi bagaimana kita melihat masalah itu, kalau seandainya kita tidak melihat jalan keluar. Artinya jalan keluarnya sudah banyak sekali, caranya banyak sekali. Dan saya yakin sampai sekarang pun Perumnas still survive. Ya kan, di tengah banyak permasalahan yang kita hadapi, ternyata kita still survive. Artinya di situ saya cuma menitik beratkan bahwa kita harus naikkan confidence level kita dengan cara bekerja secara optimal. Bagaimana baiknya kita melakukan satu kegiatan bisnis usaha. Jadi saya pikir ini satu langkah yang menurut saya di tahun-tahun ke depan ada, tadi saya bilang meskipun ada tantangan, tapi tidak kalah opportunity-nya juga cukup besar. Jadi jangan langsung teman-teman langsung seperti demotivasi terhadap situasi. No, saya tuh orang yang paling saya sampaikan. Saya melihat masalah itu bukan sesuatu yang akhirnya berhenti saya beraktivitas. Semakin kita banyak masalah, semakin banyak kita diuji dan kita melakukan banyak strategi untuk melakukan perbaikan. Jadi still confident saya. Jadi no worries. Gitu, ya. Luar biasa. Tepuk tangan teman-teman. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Wah. Poin yang digarisbawahi dari yang Bapak sampaikan tadi ya, no worries, tetap percaya diri, tetap teguh karena opportunities besar sekali menanti depan kita. Yang bisa saya artikan Pak izin ya, berarti dari kita sebagai insan muda ataupun teman-teman yang lainnya, itu semakin kita ada masalah, semakin keadaannya berat, kita jangan makin lemah dong. Justru kita itu men-challenge kita untuk terus berkarya dan berinovasi di Perumnas, untuk Perumnas, untuk negara, dan bahkan untuk kita sendiri. Bukan begitu semuanya? Yes. Luar biasa. Kembali ke Kak Mayang. Waduh. Kak Mayang, gimana nih dengan kondisi Perumnas yang seperti ini? Kebetulan nih kakak di jabatan baru, di tempat baru, bisa dibilang sebagai garda terdepan dalam mitigasi risiko perusahaan, begitu. Kira-kira langkah apa saja sih yang sudah dipersiapkan baik dari kakak maupun dari divisi ataupun dari departemen, dan boleh nggak Kak digambarin supaya kita nih teman-teman yang melihat ini itu bisa mendapat gambaran Kak, begitu. Oke, terima kasih Mas Dodi pertanyaannya. Mungkin bisa ada ini ya.
Kalau untuk garda terdepan, sebetulnya kalau dalam manajemen itu ada first line of defense, itu sebetulnya dari project atau business unit atau bahkan divisi sendiri gitu yang melakukan penanganan terhadap masalah atau problem solvernya di situ begitu. Kemudian the second line of defense atau pertahanan kedua baru di manajemen resiko. Gitu. Nah, last atau the third line of defense-nya baru dari audit internal perusahaan seperti itu. Jadi kita bekerja bersama-sama, saling berkolaborasi antar bidang gitu untuk mencapai goals, mencapai visi, mencapai misi. Nah, reason, real truth di sini itu seperti apa gitu. Kita sama-sama di situ. Kalau untuk berpikir seperti ini ya, katakan kita ini sebuah kapal gitu ya, yang akan berlayar. Itu posisi paling tenang itu ya di pelabuhan gitu kan. Iya kan, karena di situ nggak ada badai, di situ sudah aman gitu, sudah ada pertahanan segala macam. Tapi kapal itu nggak diciptakan untuk di pelabuhan aja. Kita harus berlayar dong sebagai kapal. Kita sebuah organisasi yang besar. Kita sebagai sebuah badan usaha milik negara. Dan satu-satunya lagi yang bergerak di bidang properti atau development ya. Begitu ya. Jadi resiko pun sebetulnya ada sejak manusia itu lahir sudah mengalami resiko. Mas Jody, saya tanya nih. Sekarang coba. Waduh. Siap Kak, siap ditanya manajer nih Mas teman-teman. Jody tadi berpikir untuk sampai ke kantor pusat, kira-kira berpikir nggak akan macet, akan naik apa? Kemudian bagaimana caranya supaya Mas Jody itu nggak telat gitu sebagai MC misalkan di sini. Itu sudah merupakan bagian dari resiko ya. Ya betul pastinya. Iya, Kak, pastinya. kita sudah memanajemen secara individu gitu. Oh iya pastinya. Jadi sih. tadi telat nggak Mas Jody? Ya aman Pak, aman Kak. Aman ya. Alhamdulillah kalau nggak telat. Sebagai insan yang loyal Pak berarti Pak. Sama kayak tema sekarang. Waduh luar biasa, sudah mulai menyinggung-nyinggung dari inti talk show kita nih, gitu kan. Tapi sebelum terima kasih Kak Maya untuk jawabannya dan analoginya, mungkin ada tambahan lagi? Kira-kira seperti itu. Jadi resiko itu sebagai sesuatu untuk mencapai peluang. Jadi jangan takut, tapi kita mitigasi sama-sama. Kita lakukan kontingensi, kita lakukan mitigasi, kita melakukan treatment dengan baik supaya termonitor seperti itu. Luar biasa teman-teman. Berikan tepuk tangannya untuk Kak Mayang juga dong. Wah, banyak tuh ya. Dari teman-teman sendiri ini lihat nih, dengan analogi itu ngena banget. Ya nggak sih? Iya nggak sih teman-teman? Kena banget nggak sih? Saya juga kena tadi. Untungnya sih ya bisa selamat. Ya alhamdulillah selamat gitu kan. Oke. Udah mau masuk. Tadi Kak Mayang udah ngomong-ngomong teman-teman. Terkait dengan loyal. Wah, yang tahu pasti senyum-senyum dong. Karena emang edisi kali ini kita bahas tentang core value dari akhlak edisi loyal. Tapi sebelum kita lanjut, kayaknya Bapak dan Kakak udah ngomong lumayan banyak, haus kali ya. Mungkin bisa bantuannya dari Mas Jamal. Boleh dong. Waduh. Ya. Terima kasih. Luar biasa. Sepertinya ini produk Perumnas bukan? Waduh. Ini nih ada pertanyaan dari Bapak nih barusan. Ini produk dari teman-teman Perumnas bukan? Panitia saya izin buka boleh nih ya? Boleh buka kali ya. Gini Pak. Jadi ceritanya gini Pak. Ini teman-teman Perumnas itu sebenarnya banyak yang punya jiwa-jiwa entrepreneur Pak. Begitu. Ini di sini ada kelihatannya kopi susu. Di situ ada semacam susu jelly, milky jelly, dan ini juga ada kopi Pak. Gitu. Nah kalau ya kopi susu ini Pak, ini rekan-rekan sendiri. Oke. Nah kebetulan yang bikin juga saya sendiri sih Pak. Sorry teman-teman ya, promosi dikit nggak apa-apa ya. Inovatif. Jadi ya sedikit-sedikit nanti ya siapa tahu ada teman yang pengen coba begitu kan, atau Bapak atau Kak Mayang atau teman-teman lain bisa kontak di saya langsung. Saya Jody Rahadian dari proyek Kemayoran Pak posisinya. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada Milky Jelly Pak. Ini dari Mas Latif Pak.
Mas Latif Pak di rencana strategis Pak posisinya. Oh. Milky Jelly gitu. Punya jiwa entrepreneur. Wah, jiwa entrepreneur kata Bapak, luar biasa. Aplausnya juga dong buat teman-teman Perumnas semuanya. Wah, banyak sekali jiwa-jiwa muda Perumnas ya. Hebat-hebat Pak ternyata teman-teman kita. Semuanya jangan kalah. Perumnas sudah memfasilitasi, mari kita berkarya bersama-sama tentunya kan teman-teman. Dan yang terakhir Pak, ini juga ada sepertinya nih kok dari panitia ini minuman kesukaan Bapak kali ya. Waduh. Waduh. Cuman nanti untuk jenisnya mungkin pas Bapak coba aja. Nanti kita seksi sendiri Pak. Oke. Ada seksi sendiri untuk ini apa kira-kira nih Pak, begitu. Oke. Untuk itu minuman sudah siap. Kita break sebentar ya. 1-2 menit aja supaya kita nggak haus juga. Oke. Sampai jumpa di sesi kedua Ngoding edisi Loyal. Bergerak cepat, semangat menggapai mimpi, langkah berani untuk meraih prestasi, berkarya dengan sepenuh hati, bertanggung jawab dan peduli, tebarkan akhlak di sekitarmu, satukan asa dalam jiwa, kuatkan budaya yang sama, HLAK, amanah kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, bangkitlah generasi bangsa, saatnya untuk maju bersama, HLAK, amanah kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, dalam bersinergi. Satukan asa dalam jiwa, kuatkan budaya yang sama, HLAK, amanah kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, bangkitlah generasi bangsa, bersama, HLAK, amanah kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, dalam bersinergi. Kembali lagi teman-teman semua. Coba sebelum ada tepuk tangan, kita tes lagi. Tesnya dengan yel-yel. Yang tadi ya, saya sama Bapak dan sama Kak Mayang juga. Oke? 1, 2, 3. Semangat pagi! Pagi. Kali lagi nih, kayaknya sudah. Bapak udah kena kopi, Kak Mayang sudah kena kopi. Dan teman-teman juga pasti kena minum. Semangat pagi! Pagi. Luar biasa. Berikan tepuk tangan buat kita. Mulai kita ngoding bareng direct morning ya, nggak morning banget tapi nggak apa-apa. Sesi 2 value akhlak, yaitu loyal kepada Bapak Direktur sesuai dengan surat edaran Kementerian BUMN Pak mengenai internalisasi core value di seluruh BUMN, di mana salah satu nilai di dalam akhlak yaitu loyal. Bagaimana kiat Bapak untuk terus memupuk loyalitas kerja di Perumnas, Pak? Oke, ini menarik nih. Saya suka pada saat Mas Jody bilang loyal kerja, ya kan? It's not loyal for the company. Ini berbeda nih. Jadi kenapa saya sampaikan begitu? Ini yang menarik adalah bicara loyal itu prinsip saya juga sama nih. Intinya dalam sepanjang karir saya bekerja, saya itu berprinsip saya itu sangat loyal terhadap pekerjaan saya. Ini yang paling penting. Kenapa? Kalau seandainya kita memiliki komitmen atau loyal terhadap pekerjaan kita, artinya kita mengejar penyelesaian pekerjaan kita supaya cepat, efektif, dan efisien.
Artinya saya selalu punya target, punya timeline dalam setiap melakukan suatu pekerjaan. Jadi bicara loyal ini sangat luas. Artinya bicara loyal itu kan seperti kesetiaan gitu kan. Kesetiaan gitu. Jadi sangat luas artinya. Loyal itu tidak hanya kepada pekerjaan saja, kepada orang tua juga kita harus loyal. Kesetiaan untuk menghormati, menyayangi, menghargai itu sama. Jadi artinya bahwa pengertian loyal itu sangat luas. Apalagi skop kita adalah kita bekerja pada satu institusi yang kita cintai ini, Perumnas. Jadi artinya bagaimana kita bisa memiliki kesetiaan terutama pada pekerjaan yang di-assign kepada kita. Artinya pada hari ini kan saya bicara sebagai direktur keuangan. Ya, artinya saya harus punya tanggung jawab penuh terhadap pekerjaan saya. Maka dari itu saya bilang satu faktor yang menurut saya dalam tadi saya umur pekerjaan saya ini sudah sepanjang karir saya. Jadi saya tuh sangat berkomitmen atau sangat loyal terhadap pekerjaan yang saya saya emban. Artinya sebenarnya kalau seandainya kita memiliki confidence, kita memiliki komitmen terhadap pekerjaan kita, itu secara tidak langsung itu bisa langsung memberikan kontribusi kepada perusahaan. Jadi gitu. Jadi kalau loyal kita terhadap pekerjaan semakin tinggi, itu ekuivalen dengan productivity-nya makin tinggi. Jadi loyal itu ibarat apa ya? Kalau supaya kita untuk menjadi loyal itu butuh waktu, ada proses. Jadi nggak bisa serta-merta saya langsung loyal dengan misalnya dengan Mas Yudi, dengan Perumnas gitu ya. Loyal itu harus dipupuk, ya kan? Dipupuk dan harus kita harus mencermati sesuatu yang bisa dijadikan kita itu bahwa kita loyal terhadap sesuatu itu. Jadi saya bilang kenapa? Saya bilang memang sangat susah untuk membuat kita menjadi loyal, tetapi sangat mudah menghilangkan loyal, ya kan? Makanya saya lihat gini. Saya kalau bahasanya gini, kalau ada, mohon maaf nih, karyawan misalnya gitu ya. Saya lihat productivity-nya itu turun. Artinya apa? Dia tidak mengenal yaitu target, dia tidak mengenal bagaimana dia bekerja dengan skop pekerjaannya. Itu menyelesaikan targetnya kapan, timeline kapan, dan dia harus menghasilkan apa. Itu terus turun drop. Saya bilang dia tidak punya loyal di situ. Loyal terhadap pekerjaannya ya. Ya kan? Loyal terhadap pekerjaannya. Ini sangat berbeda nih. Kenapa? Saya bilang loyal itu akan terrefleksi di mana performance dia itu akan terlihat. Jadi outputnya itu akan terlihat. Productivity-nya itu makin tinggi, ya kan? Orang bekerja juga semakin nyaman dengan karyawan tersebut gitu loh. Tetapi once kita productivity-nya turun, nah ini question mark nih. Artinya saya punya hak untuk mempertanyakan sejauh mana loyalitas teman-teman itu kepada pekerjaannya. Karena bicara output. Sama, saya pun kalau ditanya oleh pemegang saham pasti pertanyaan sama. Apa yang misalnya Pak Oho lakukan di sini, outputnya akan dilihat. Perumnas itu akan makin begini atau makin begini, ya kan? Dari sisi keuangan itu makin membaik atau malah makin memburuk. Itu makanya saya bilang loyal itu bisa berdampaknya kepada kredensial saya. Jadi ibaratnya setiap bekerja harus perhatikan kredensial. Kredensial itu kayak saya bilang ya performance Mas Yodi. Kalau Mas Yodi misalnya Kemayoran performance-nya drop gitu, itu kan terlihat dari indikator-indikator output yang harus dihasilkan. Gitu ya. Saya jadi ngomong serius nih. Ya. Makanya saya bilang loyalitas kita sangat diuji pada saat kondisi Perumnas seperti ini. Sangat diuji. Dengan kondisi seperti ini, apakah kita bagian dari kalau saya bilang tuh memberikan kontribusi positif kepada perusahaan atau tidak? Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa memberikan kontribusi positif kepada perusahaan. Itu artinya bahwa dia memberikan loyalitas pada pekerjaannya, gitu loh. Jadi kalau bicara loyal itu sangat luas sekali dan bisa ya 2 sesi ya. Maksud saya 2 sesi. Oh mantap juga nih Pak. Menarik karena pengalaman saya itu lebih cenderung saya itu kalau ditanya dulu
kalau saya bekerja, berapa kali saya pindah, saya selalu sampaikan bahwa saya hanya loyal pada pekerjaan saya. Saya nggak ngomong institusinya. Karena apa? Dengan saya loyal dengan pekerjaan saya, otomatis kontribusi positif kepada perusahaan. Artinya outputnya langsung keluar. Dan orang akan melihat kita. Atas dasar apa? Bukan karena ini, karena memang karena performance kita. Gitu loh. Jadi kalau Mas Jody nanti ibaratnya meniti karir di Perumnas, itu coba komit dan loyal terhadap pekerjaannya. Job desk itu kan jelas. Lakukan itu. Kalau ibaratnya nih, saya kadang-kadang suka sering dulu dengan tim-tim saya, itu saya selalu bilang, kalau kamu ditarget oleh perusahaan 10, berikan 12. Dan jangan berhitung. Waktu jangan berhitung. Karena itu di end of the day, itu perusahaan akan melihat bahwa siapa yang perform. Gitu. Karena dulu saya juga karyawan juga. Jadi ibaratnya menitinya itu juga panjang dan saya nggak berhitung terhadap waktu, terhadap pekerjaan saya harus overtime, apakah Sabtu Minggu saya harus masuk, I don't care. Yang penting, once saya bekerja, saya harus deliver pekerjaan saya. Dan saya harus selesaikan pekerjaan saya. Itu udah prinsip. Gitu. Pas. Wah, sebenarnya ini nih baru satu pertanyaan loh yang di sini nih ya. Cuman saya merasanya itu udah menarik banget nggak sih sebenarnya dari penjelasannya Pak Oho ini. Maaf Pak ya, saya panggil Pak Oho boleh Pak ya? Nah, dari Pak Oho ini, Pak Muhammad Hanugroho ini sangat menarik teman-teman. Karena pandangan beliau itu menurut saya ketika kita ngomong loyal, cenderungnya kan kepada perusahaan. Begitu. Itu saya coba berpikir ya. Saya pikir tuh lebih ke arah perusahaan, tapi Bapak coba membuka itu lebih lagi. Bahwa loyal itu ke arah pekerjaan. Yang ditarik lagi terhadap diri sendiri tentunya pasti dengan kita yang akan memberikan sesuatu gitu. Dan itu keren banget sih. Menurut pribadi saya ya Pak ya. Dan teman-teman juga itu luar biasa nggak sih? Bisa ngubah pola pikir kita dan bisa merubah kita ke depan juga. Begitu. Tapi tadi Bapak juga udah ngomongin nih Pak. Mulai soal krisis kita bahas lagi nih Pak ya. Dan juga soal pandemi ini. Tentang nilai loyal nih Pak. Pandangan dan kiat Bapak untuk karyawan-karyawati dalam krisis pandemi ini Pak. Walaupun tadi di pertanyaan pertama Bapak kan sudah sempat sebutkan bahwa kitanya jangan berhitung, tetap berjuang. Karena pada akhir bagaimanapun yang berjuang akan terlihat seperti itu dengan output yang nyata begitu Pak ya. Cuma kan kadang kan memang pandemi ini ya lumayan membawa dampak ya Pak ya. Secara enggak cuma soal pekerjaan, tapi juga kadang-kadang pikiran, begitu. Karena ini sudah tadi Bapak sebutkan terhadap pribadi, bagaimana memberikan output, contribution, gitu. Jadi, gimana nih Pak kira-kira untuk karyawan-karyawati dalam pandemi ini Pak, terkait loyal ya Pak ya? Iya, tadi, balik lagi ya, kita bicara loyal kepada pekerjaan di tengah pandemi. Ini bicaranya kan adalah di tengah pandemi. Sebenarnya kita tuh banyak sekali, kalau saya bilang gitu, balik lagi ke yang ke awal tadi, problem itu membuat kita berpikir lebih inovatif. Ya kan? Kenapa saya bilang gitu? Toh kita juga kalau ditanya produksi atau apa produk kita, itu bisa kita jual dengan cara yang macam-macam juga. Alternatifnya juga banyak. Jadi nggak cuma satu. Dulu mungkin kita jual one on one. Kita mesti ketemu orangnya. Ternyata kan teknologi makin improve, makin meningkat. Kita menggunakan media-media, entah itu lewat media elektronik, media cetak, itu kan sebagai alternatif dan jalan keluar sebenarnya. Tapi di tengah kondisi sekarang, itu makin kita harusnya bisa mengeksplor apapun medianya dan itu bisa memberikan dampak positif kepada perusahaan. Artinya kita sudah memanfaatkan dan mencari jalan keluar bagaimana kita bisa improve. Jadi maksud saya tetap pandemik, betul pandemik. Dan ini seluruh dunia. Ya kan? Tidak hanya di Indonesia. Artinya apa? Ya kita harus berinovasi untuk mensiasati menghadapi pandemik dengan cara yang seperti apa. Kalau kita nggak bisa face to face atau offline, kita lakukan secara online. Kan itu salah satu cara. Seperti contohnya pada saat kita diskusi ini,
kita memanfaatkan teknologi sehingga kita bisa bertemu dengan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Kalau dulu kan mesti datang, mesti ketemu dalam aula, terus kita diskusi, terus ngomong, mungkin lebih lebih rame memang, tetapi tidak memutus kita untuk berjumpa, gitu loh. Jadi artinya banyak sekali cara kita untuk melakukan sesuatu di tengah wabah. Jadi masalah itu bukan sesuatu yang menjadi kita berhenti untuk berpikir, tidak. Gitu. Ya. Luar biasa. Nah, kalau misalkan kita udah ngomongin loyal, ngomongin pandemi Pak ya, kalau tentang sumber daya manusia sendiri di Perumnas dan proses transformasi yang sedang berjalan sekarang, bagaimana itu Pak? Oke. Saya harus bicara jujur juga ya. Jadi bagaimanapun juga kita bicara realistis. Artinya pada saat manajemen hadir di sini, itu kan kita dihadapkan oleh situasi-situasi tertentu. Artinya permasalahannya apa saja. Setiap saya pindah satu perusahaan ke perusahaan lain, artinya saya melakukan mapping permasalahan sebenarnya. Mapping permasalahan saya lihat skalanya. Kan ada skala 1 sampai 10. Yang paling dominan di skala berapa? Itu yang perlu kita pikirkan. Artinya kalau skala 1, artinya kita perlu effort yang signifikan untuk melakukan percepatan untuk recovery. Ya kan? Nah tadi kalau Mas Jody bilang, ini terkait masalah SDM. Saya bilang gini, ini sesuatu yang sangat sensitif memang. Tapi kita juga mesti berkata jujur. Ya kan? Artinya apakah manajemen melakukan mapping terhadap SDM? Betul, kita lakukan juga. Jadi mapping itu tidak hanya sebatas pada operasional bisnis, bukan. Itu semuanya kita lakukan dari sisi keuangan, dari sisi SDM, dari sisi operasional bisnis, dari sisi teknologi informasi, ya kan? Itu kita lakukan semua. Artinya mana yang bisa menjadi skala prioritas dan kita selesaikan. Memang kalau dilihat dari sisi SDM, ini garis besar, dan itu dari independen, bukan dari kita. Jadi, kenapa saya bilang, lebih objektif itu dilakukan review itu atau assessment itu oleh pihak independen. Karena apa? Kalau dari sisi kita, itu akan menjadi lebih subjektif nanti. Dan akan menimbulkan sesuatu yang menurut saya konflik yang tidak perlu. Nah, makanya dari itu kita lakukan assessment dengan menggunakan independen. Artinya, pihak yang tidak bisa dipengaruhi. Jadi artinya kalau dilihat dari beberapa case yang ada, memang ada permasalahan kita dengan SDM. Saya jawab betul, memang ada. Tetapi kita juga harus punya program dalam proses untuk yang kita sering sampaikan, mungkin Pak Dirut sering sampaikan adalah program transformasi. Nah, program transformasi itu adalah program transformasi untuk skala prioritas yang harus kita selesaikan lebih dulu. Yang SDM apa, keuangan apa, operasional apa, itu sudah kita lakukan. Jadi kenapa ini menjadi hal yang menjadi penting? SDM sangat penting untuk menjalankan satu bisnis proses. Tidak ada SDM, tidak bisa jalan. Nah di sini saya sampaikan bahwa teman-teman, mumpung saya bertemu dengan teman-teman semua di sini, bahwa teman-teman harus memahami yang dinamakan business cycle. Business cycle itu urutan suatu bisnis proses yang saling terkait dan tidak bisa berdiri parsial atau berdiri standalone sendiri. Artinya apa? Dari SDM, bisnis operasional, dari sisi keuangan, ini satu kesatuan rangkaian yang nggak bisa dipisah. Jadi kenapa saya selalu bilang itu, loyal pekerjaan, berkolaborasi dengan teman-teman di divisi satu dengan yang lainnya, itu menjadi satu kewajiban. Jadi kita juga loyal pekerjaan bukan hanya kepada kita sendiri, tetapi kita juga harus bisa loyal terhadap kolaborasi dengan sekitarnya. Ini paling penting, gitu ya. Luar biasa teman-teman. Aplaus dulu deh. Wah. Jadi dari segi santai kita nih teman-teman ya, cycle-nya tuh yang Bapak bilang tuh ternyata luas banget. Dan dari loyal bisa ke kerjaan, bisa juga kolaborasi antar unit, dan itu menurut
Saya sih memang begitu adanya ya mungkin ya begitu, karena saya juga belum terlalu paham mungkin, atau saya bukan di bidangnya juga begitu. Tapi yang pasti soal loyal itu sangat menyangkut perusahaan begitu ya mungkin ya, kita bisa bilang seperti itu. Oke, kayaknya Bapak agak seret kali Pak ya. Saya pindah pertanyaan dulu begitu Pak ya ke Kak Mayang kali ya. Oke, Kak Mayang terkait, wah ini emang kayaknya lagi pandemi, jadi pertanyaan disiapkan pandemi semua nih kayaknya ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa. Pasti dari pertanyaan ini ada pesan-pesannya gitu ya. Jadi untuk Kak Mayang, apa langkah mitigasi risiko yang diambil untuk Perumnas secara bisnis, mengingat kondisi kita sedang menghadapi pandemi gitu. Pandemi ya ini ya, berbicara tentang pandemi. Sebelumnya sebelum pandemi ini sebetulnya kita sudah menghadapi banyak perubahan perilaku ya. Baik dari cara yang tadinya bertemu orang, kemudian Internet of Things itu sudah mulai banyak dan berkembang seperti itu. Kemudian kalau untuk pandemi ini sebenarnya secara bisnis sekarang ini karena berhubung adanya Industrial 4.0 di mana sekarang manusia dengan manusia sudah mulai berkurang ya. Kerja antara manusia dan manusia, tapi digantikan oleh antara manusia dengan mesin atau bahkan mesin dengan mesin seperti itu. Itu terjadi sebelum adanya pandemi seperti itu. Ditambah adanya pandemi. Atau mungkin teman-teman yang di luar sana atau teman-teman di sini sudah familiar kan namanya VUCA gitu. Volatility, uncertainty, complexity, and agile itu sesuatu yang sangat cepat berubah sekali gitu. Cepat sekali. Jadi di sini tuh sebenarnya pola perumusan strategi yang dilakukan atau mitigasi ini tidak hanya dilakukan dengan satu skema, tapi ada skema optimis, terus moderat, kemudian secara pesimis seperti apa. Kita lihat juga dari secara makronya seperti apa begitu. Jadi dengan kondisi yang seperti ini kira-kira mana skenario yang paling tepat yang mungkin pada saat kondisi normal itu tidak dijalankan, tapi pada saat pandemi dijalankan dan itu tidak ada masalah seperti itu. Dengan mitigasi atau resiko yang kita sadar gitu. Ada kesadaran atas resiko, ada risk awareness gitu seperti itu. Pada saat ini juga kita sudah sampai kepada risk awareness-nya atau risk maturity level-nya sudah di level 2,5 ya yang sudah define. Artinya kita sudah melakukan identifikasi itu secara teratur, terukur, dan adanya kolaborasi antara bidang, antara lain dari case person, kemudian secara leadership sudah melakukan sebuah integrasi seperti itu untuk mencapai satu skema yang terbaik untuk perusahaan seperti itu. Oke. Nah Kak, ngomongin mitigasi tadi itu kan, bahwa kita sudah ada perubahan ke arah baik, peningkatan secara baik gitu, walaupun dengan keadaan-keadaan yang sekarang gitu Kak. Nah, kalau diimplementasikan ke keadaan realnya Kak, di Perumnas itu tuh gimana sih gitu lah? Sudah sejauh mana? Atau yang tadi ada poin-poin yang sudah makin baik begitu. Cuman kan juga pastikan namanya makin baik, namanya tantangan ke depan pasti ada kendalanya nih Kak ya. Nah, itu kira-kira yang sudah di-identified itu kira-kira kendalanya apa aja sih Kak? Gitu, supaya kita tahu juga bahwa biar kita bisa makin berkembang lagi dong tentunya. Gitu, gimana Kak? Sebenarnya gini, kendala kita yang sama-sama kita hadapi, kadang kita berpikir bahwa resiko itu sebenarnya di-identify untuk apa sih gitu. Toh kita sendiri sudah bisa memanage itu dan sudah ada solusi-solusi gitu. Kalau untuk secara short run, ya mungkin seperti itu bisa. Tapi kita bekerja sebagai organisasi yang akan kita berjalan secara jangka panjang. Jadi kita berpikir secara long run gitu. Kalau untuk seperti itu, kita ibaratkan seperti ini. Kalau saat ini, mungkin teman-teman ya case person di divisi project atau business unit ya yang saat ini mengisi risk register setiap bulan seperti itu ya. Saya sambil ini ya. Okay. Itu kan sebetulnya buat apa sih gitu. Toh secara praktikal juga sudah bisa dilakukan gitu. Tapi sekali lagi kita secara teori dan praktek
teori dan praktek itu memang harus seimbang. Ibaratnya begini, mungkin teman-teman atau Mas Jody gitu ya, atau Bapak mungkin ya sudah familiar dengan namanya Instagram seperti itu. Kita di situ lihat ada foto-foto yang bagus-bagus gitu ya. Ada gambar orang selfie, itu banyak kan seperti itu. Di selfie itu kan orang ketahuan tuh, oh ini yang namanya hidung, ini yang namanya mata gitu misalkan, ini yang namanya rambutnya seperti apa. Itu analoginya sebagai sebuah teori seperti itu. Sementara manusianya sendiri adalah sesuatu yang bisa real dan praktek seperti itu. Teori itu akan muncul lahir dari adanya sebuah praktikal seperti itu. Tapi jika praktikal saja tidak diteorikan atau tidak difoto, itu tidak akan secara sustainability susah untuk dipelajari seperti itu. Kita belajar itu memang dari sesuatu yang praktikal, kita ambil sesuatunya yang bisa kita secara sistematis sehingga kita bisa belajar untuk jangka panjang. Dan itulah sustainability ini yang memang kita harus kembangkan. Di sini ada kesadaran untuk ke situ. Nah, itu adalah tantangan atau kendala-kendala bahwa kita semua harus saling paham itu gitu. Begitu. Oke. Tapi kalau misalkan kita ini untuk kita semua ya Pak ya Kak ya, untuk kita semua. Kalau memang kita sadarin gitu. Memang ini by script sih ya, pasti pertanyaan saya itu pasti. Cuma secara jawaban, teman-teman bisa sadar nggak sih? Secara kita bahas value core-nya ini soal loyal, itu nyambung semuanya gitu. Dari Bapak, dari Kak Mayang, itu nyambung semua. Yang intinya kita perlu kolaborasi lebih lagi dengan keadaan-keadaan kita seperti ini gitu. Karena perjuangan itu dimulai dari kita. Gitu. Ya saya bukannya gimana sih, maksud saya ini kok saya jadi merasa MC-nya terenyuh gitu ya ngelihat jawaban Bapak dari Kak Mayang, saya merasa terbukakan begitu teman-teman semua. Ya memang ngobrol santai ini mungkin ada satu tujuannya juga untuk membuka mata teman-teman semua mungkin ya. Jadi semua makin mengerti lagi. Jadi core value tentang akhlak ini besar sekali dan pantas aja ada ngoding karena dikupas tuntas satu-satu. Berikan aplaus dulu dong teman-teman. Oke. Ini menjelang akhir untuk sesi diskusi ini Pak. Tapi sebelumnya masih ada pertanyaan Pak. Begini Pak, tentang pengalaman Bapak menjaga loyalitas di perusahaan sebelumnya hingga Bapak dapat meniti karir sampai menjadi jajaran direksi. Mungkin ada cerita spesialnya kah Pak, atau yang berkesan, atau mungkin bisa sharing-sharing sedikit yang berkaitan dengan loyal tadi gitu Pak. Ini saya kalau bicara karir ya, mungkin nggak ada bedanya saya di awal dulu seperti Mas Yodi juga. Artinya as human, artinya seorang yang baru lulus kuliah terus pengen kerja di satu tempat, pasti saya sudah mulai hitung-hitungan lah. Ibaratnya gaji saya berapa, saya butuh biaya berapa, itu udah. Ya memang itu fitrahnya manusia gitu loh. Kebutuhannya bisa terpenuhi atau tidak. Tapi seiring waktu bekerja, itu saya sampai pada satu titik bahwa saya tidak mau berhitung. Ini paling penting. Tidak mau berhitung itu dalam arti gini. Saya bagaimanapun kita, ini kadang-kadang saya suka lupa nih kalau ini sebenarnya untuk merimain saya sebenarnya. Kalau saya bicara seperti ini, saya merimain diri saya. Dulu saya sangat berhitung sekali kalau misalnya mau diminta untuk mengerjakan sesuatu gitu. Wah itu bukan skop saya. Ini bukan job desk saya. Dulu saya masih berhitung. Tapi pada saat mungkin saya bekerja udah mulai di tahun ke-6, ya kan? Tahun ke-6 mungkin telat ya di situ ya. Tapi saya bilang tidak ada yang telat, tidak ada yang terlambat di sini. Pada masuk tahun yang ke-6, saya langsung berpikir bahwa bagaimana saya bisa mendeliver pekerjaan saya sebaik-baiknya dan bisa diterima oleh perusahaan. Saya berpikirnya cuma itu aja. Dan detik itu saya tidak mau berhitung. Tidak mau berhitung dalam arti apa? Saya diminta pulang jam berapapun, saya juga nggak mengeluh. Saya diminta mengerjakan sesuatu yang bukan job desk saya, itu pun saya willingness untuk membantu dengan sukarela, dan everybody happy. Dan nanti saya ceritain
dampak multiplier efek dari kejadian yang saya lakukan itu akhirnya apa? Sabtu Minggu saya suruh masuk, saya kerjakan. Pokoknya Senin untuk entah itu pekerjaan yang ada yang kerja target segala macam. Itu, dan saya selalu membiasakan dengan target gitu loh. Pekerjaan saya selesaikan dengan target yang waktunya sudah saya tentukan. Ini ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, ada yang seminggu. Saya atur. Sampai sekarang saya lakukan itu. Jadi, jadi saya pikir bahwa kenapa saya mengambil kesimpulan saya tidak mau berhitung itu, ya kan? Disitulah ternyata orang sekitar melihat behavior saya untuk dengan voluntary, sukarela membantu mereka, entah itu apa, baik itu entah itu dari sisi tenaga ataupun pikiran ataupun apapun, saya bantu dengan seperti itu orang punya respon positif pada saya. Artinya apa? Balik lagi, kita tuh kalau mau berbuat, mau bersodakoh ataupun apapun ya, itu kan juga harus loyal. Loyal dalam arti, ini makanya saya dibilang tadi, loyal itu sangat luas sekali. Ya kan? Artinya apa? Saya nggak menuntut balik. Karena bagaimanapun apa yang kalau Bapak Ibu saya bilang itu selalu bilang apa? Kamu tuh kalau berbuat baik, lakukan saja dan jangan berpikir itu untuk kembali. Gitu. Itu ternyata apa? Setelah saya melakukan seperti itu tanpa pamrih ibaratnya ya, multiplier efeknya adalah saya nyari kerja nggak susah-susah. Kenapa saya bilang? Saya nggak perlu apply pekerjaan. Karena orang ingin bekerja dengan saya. Artinya apa? Ya kalau dulu sebenarnya di hijack itu biasa. Waktu saya dulu kerja di jasa keuangan atau pasar modal, itu biasa di hijack, pindah ke sini. Ya kan, pindah ke sini gitu, dan more simple, dan itu bukan karena faktor saya malah apply lamaran kerja, no, saya lakukan itu. Ternyata apa? Orang itu akan mengingat kita apabila kita berbuat baik kepada orang itu, tanpa kita harus menuntut dia harus berbuat baik sama saya, no. Jadi kalau berbuat baik ya udah. Jadi ibaratnya kita juga harus punya komitmen dan loyalitas pada saat kita melakukan kebaikan kepada orang lain. Artinya apa? Makanya saya bilang tadi sangat luas. Ini aktivitas loyal ini terhadap seluruh aktivitas dalam hidup kita. Artinya tadi jangan khawatir, itu akan kembali lagi ke kita tanpa kita sadari. Jadi sampai saya datang ke sini, hidup bukan karena faktor saya menyerahkan satu lamaran kerja untuk ini, enggak. Purely orang bisa menilai kita kalau seandainya kita dengan sikap yang loyal untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, itu jadi lebih mudah. Mungkin saya kalau teringat zaman dulu ya, mungkin saya pikir ya sesuatu, dan saya tidak melupakan yang satu, Mas Yudi. Saya bisa begini. Memang ada bagian aktivitas, mungkin komitmen, loyalitas. Saya ingatkan sekali lagi, saya bisa begini karena Bapak Ibu saya, karena doa mereka. Itu aja, titik. Saya tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan. Kata-kata terakhir Bapak itu loh, wah, semua karena Bapak Ibu, semua karena orang tua. Bener-bener memang, wah saya nggak bisa ngomong juga deh. Saya terenyuh bener Pak, terenyuh saya juga. Ya, udah begitulah, luar biasa emang penutupnya Bapak itu ya. Diskusi singkat yang terasa nggak singkat gitu. Diskusi santai yang rasanya mendalam sekali. Karena Bapak bener-bener mengulas dari berbagai sisi. Begitu. Teman-teman juga kalau mau tanya nih, karena pasti dengan pembahasan ini luar biasa teman-teman antusias untuk bertanya kan ya, dengan sisi A, B, C itu banyak sekali pasti. Bisa bertanya via kolom chat yang sudah disediakan oleh panitia, yang nanti akan dijawab kalau beruntung. Hehehehe. Ya bercanda teman-teman, saya ketawanya kan ya begitulah ya, agak hehehehe gitu ya. Nah ini terakhir Pak nih ya, mungkin dari sesi diskusi ini Pak ya. Gambaran perilaku di kantor, behavior yang mencerminkan loyal
yang kira-kira menurut Bapak ini paling pas gitu untuk menjadi gambaran nih sekarang ini? Key behavior yang paling pas gitu Pak. Untuk sekarang deh gitu, untuk teman-teman gitu Pak ya. Soalnya kan memang kita kan ngebahasnya nih dari tadi udah ke arah situ semua Pak. Cuma Iya. ini yang real yang paling pas deh kalau sekarang. Ya memang kalau bicara behavior itu kan memang ini yang paling penting ya. Mungkin kita harus punya yang namanya sense of crisis. Itu yang paling penting. Karena bagaimanapun juga dengan krisis yang kita hadapi, kita harus punya rasa bahwa kita itu, kalau orang Jawa bilang tepos liro, ya kan? Tepos liro. Kita punya sense di situ. Artinya dengan kondisi seperti sekarang, apa yang harus kita lakukan demi kepentingan untuk institusi tercinta kita ini? Itu yang paling penting. Dengan menunjukkan bahwa kita punya sense of crisis, itu udah menjadi pembeda dari yang lain. Artinya pasti kita juga, ya teman-teman ke kantor jangan berpikirnya udah negatif terus. Nanti kalau saya sampai kantor, apakah nanti saya bisa melakukan pekerjaan secara optimal? Udah negatif thinking dulu terhadap dirinya sendiri, pada dirinya sendiri. Makanya saya bilang gitu. Dengan kondisi yang kita seperti ini, tingkatkan sense of crisis sehingga kita berpikir positif. Apa yang bisa saya lakukan untuk perusahaan? Itu yang paling penting. Gitu. Luar biasa. Tepuk tangannya di mana teman-teman semuanya? Wah, memang di sesi diskusi ini saya juga merasa dalam sekali sih. Seperti yang sudah sebutkan sebelumnya ya. Tapi memang sudah berakhir sih sesi diskusi ini. Cuman sekarang kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Pastinya tunggu semua dong. Mana aplausnya, mana semangatnya? Yuk, mana nih pertanyaan-pertanyaan dari bapak-bapak panitia, bapak ibu panitia? Pertanyaan-pertanyaannya? Nah, ini jadi ada pertanyaan nih Pak, yang sudah dipilih oleh panitia. Pertanyaan, disebutkan juga Pak namanya ya, berarti ya. Dari Bapak Adi Abdillah, di BUPM Pak, begitu posisinya. Mau bertanya untuk Ibu Mayang, sehubungan Perumnas yang sedang diversifikasi bisnis seperti precast dan property management, sementara saat pandemik seperti ini, bisnis-bisnis baru nampaknya masih akan di hold. Namun Perumnas harus tetap maju seperti diutarakan tadi. Mungkin tadi ke arah Bapak dan Kak Mayang sendiri ya posisinya, dari dua sisi kita bahasnya. Bagaimana manajemen resikonya dari sudut pandang Ibu? Ini sepertinya untuk Ibu Mayang ya Pak ya. Mungkin Ibu Mayang, Kak Mayang. Silakan dijawab Kak Mayang. Oke, dari pertanyaan Bapak Adi, selamat siang Pak Adi gitu. Di bisnis unit property management ya Pak Adi ya. Sebenarnya untuk masalah ini memang seharusnya dievaluasi, dan ini sebetulnya bisa terkait dengan bagaimana bisnis strategi dari perusahaan. Apakah perusahaan itu ada yang perusahaan untuk diversifikasi produk, jadi memang diperbanyak produknya, tapi mereka secara khusus. Jadi ada karakter-karakter yang unik dari produk yang dikemas oleh perusahaan, seperti itu, yang di tempat lain tuh tidak ada seperti itu. Ada juga proses strategi bisnis yang mengarah kepada cost leadership, yaitu di sini ada salah satu teori yang menyatakan economic of scale. Jadi produksi secara massal tapi harganya low cost seperti itu. Nah, itu memang ada pilihan-pilihan yang memang harus dianalisa terlebih dahulu gitu. Analisanya baik dari eksternal analisa, baik dari internal analisa seperti apa, harus ada kajian-kajian tertentu yang bisa mengarahkan akan seperti apa. Nah, kemudian untuk hold project atau tidak di hold memang itu pun harus dianalisa dari berbagai aspek seperti itu, dari aspek perencanaan, produksi, pemasaran, secara finance akan seperti apa, seperti itu Pak Adi. Tambahan-tambahannya. Mungkin dari Bapak ada tambahan. Saya nambahin, kalau di hold ini mungkin manajemen yang berani nge-hold. Jadi gini, saya lihat memang ada ini kan satu bisnis unit ya. Precast itu kan satu bisnis unit yang tujuan awalnya itu sebenarnya bagaimana kita bisa mengelola bisnis itu secara terintegrasi.
Artinya bukan orang lain lagi yang mengerjakannya. Nah, artinya kan ini masih ada korelasi kepada bisnis developer atau properti. That's why kita mengembangkan unit bisnis atau diversifikasi precast yang selalu berdekatan dengan pasti dengan bisnis kita. Itu yang disebut dengan integrasi. Dan bicara di hold, itu kan kita bicara skala prioritas. Yang tadi saya sampaikan di awal, kita melakukan mapping semua aspek kegiatan dalam organisasi kita atau aktivitas kita semua. Nah, dari situ, dari mapping itu kita lihat mana yang bisa kita menjadi prioritas tetap dijalankan. Di hold ini pengertiannya bukan dihentikan atau dihapus, bukan. Di hold itu ada delay sesaat, memperhatikan kondisi terkininya seperti apa, yang merupakan bagian, saya sampaikan sini, pasif manajemen punya yang namanya program jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, itu disesuaikan. Nanti pada waktunya, pada saat kita sudah bisa normal activity-nya sudah terjadi, artinya kita bisa melakukan percepatan untuk recovery terkait diversifikasi bisnis kita. Jadi saya pikir Perumnas saat ini dengan memiliki bisnis precast, mungkin kalau dulu sering saya waktu dengar pertama masuk sini, precast mahal. Enggak, kalau precast mahal itu karena yang dibikin cuma sedikit. Jadi cost-nya jadi akan lebih mahal. Tetapi kalau dibikin massal, itu akan berbeda. Jadi ini yang menurut saya teman-teman juga harus memahami, melihat satu diversifikasi bisnis itu jangan melihat cara dari satu sudut pandang, tetapi ada beberapa yang harus dipertimbangkan. Jadi usahakan melihat itu paling tidak minimal bisa komprehensif, yang tidak sangat luas tapi sedikit saja komprehensif, itu jadi bisa melihat sesuatu itu jadi lebih objektif. Jadi saya bilang di sini bahwa dari Pak Adi Abdillah. Jadi saya rasa dalam kondisi yang seperti sekarang kita harus bermain yang namanya dengan skala prioritas terhadap aktivitas kita. Jadi dan kalau masih ada skala ekonomisnya, ya artinya kita bisa kembangkan lebih bagus lagi. Kan dari sekian banyak proyek Perumnas kan di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia itu artinya kita lihat mana yang memang bisa kalau saya bilang untuk kondisi sekarang itu mengenerate cash lebih cepat, itu yang kita support. Artinya kita jack up lah ibaratnya supaya dia bisa lebih cepat untuk menghasilkan cash ini yang lebih besar. Cash of the king ya Pak ya? Iya, cash is the king. Yes. Luar biasa. Untuk Bapak Pak Adi ya tadi ya Pak, untuk Pak Adi luar biasa, sudah mungkin terjawab ya Pak ya. Bapak bertanya ke Bu Mayang, ditambahkan langsung oleh Pak Ohulo Pak, luar biasa. Tapi tetap aplausnya untuk yang memberikan pertanyaan dan untuk narasumber kita siang ini, tepuk tangannya. Mungkin dari panitia ada pertanyaan lagi mungkin? Oh ada berapa lagi? Wah, sepertinya ada ribuan pertanyaan nih ya. Cuman ini kita ambil nih satu dari Ibu Utami dari bidang keuangan begitu. Ya. Pertanyaannya adalah kriteria loyal dalam bekerja menurut Bapak seperti apa dan bagaimana cara menciptakan budaya loyal di lingkungan kerja kita? Budaya Pak, ini seperti ini, budaya. Mungkin ini pertanyaannya ditujukan ke dua narasumber mungkin ya, karena nggak disebutkan kepada Bapak Direktur atau kepada Kak Mayang. Mungkin Bapak dari menurut Bapak. Oh, dari Bapak. Oh, sorry. Dari saya. Mungkin dari Bapak, silakan. Nah, ini kalau Utami ini kan menarik nih. Kriteria loyal dalam bekerja. Terus selanjutnya bagaimana cara menciptakan budaya loyal di lingkungan kerja kita. Yang pertama harus kasih contoh, Mas. Dimulai dari saya. Gitu. Jadi kenapa loyal itu bukan sesuatu, makanya saya bilang loyal itu sesuatu yang dipupuknya itu butuh proses yang sangat lama. Berbeda dengan kalau untuk tidak menjadi loyal itu sangat mudah hilangnya. Tapi kalau bicara tadi sampaikan nih, budaya loyal, artinya itu memang budaya, itu artinya butuh proses dan jangka waktu yang mungkin unlimited. Sampai kapanpun itu akan selalu ada. Artinya dimulai dari mana?
Dimulai dari kita. Kalau bicara kriterianya bisa macam-macam. Jadi nggak bisa spesifik, saya harus kriterianya seperti apa, tidak. Ini dimulai dari kita sendiri. Makanya saya bilang, kadang kalau bicara loyal, kesetiaan, komitmen, itu kan ya, itu nggak ada bedanya kalau misalnya, mohon maaf kalau saya bilang, kadang-kadang kita loyal nggak sih mengerjakan sholat 5 waktu, tepat waktu. Itu melatihnya dari situ. Makanya saya bilang itu, kadang-kadang saya mencontohkan, kenapa saya sampaikan bahwa dimulai dari saya, ya artinya kita harus memberi contoh dulu. Jadi bagaimana tim kita bisa menilai bahwa saya itu punya loyal atau tidak. Kan loyal itu kan bisa dilihat dari ini sebenarnya. Komitmennya seperti apa. Makanya saya bilang di sini paling penting adalah mulailah dari diri kita masing-masing. Apakah kita sudah loyal terhadap pekerjaan kita atau belum? Karena bagaimanapun juga bentuk loyal itu akan terlihat pada outputnya. Outputnya bisa macam-macam. Ada yang angka, ada yang perilaku, ya kan? Ada yang misalnya dari tutur kata, kita melatih nih loyal. Saya pokoknya punya loyalitas terhadap tutur kata yang santun. Gitu. Kan itu salah satu contoh gitu. Semakin kita semakin kita bertutur kata santun, orang akan menilai bahwa anak itu bisa dilanjutin, ya kan? Anak itu sangat santun terhadap misalnya kepada orang tua, jadi dia tidak membedakan santun itu hanya kepada orang tua saja. Jadi sangat level itu bisa dari sekian banyak pihak. Makanya saya pikir mulailah dari diri kita, mulai hari ini sampai ke depan, dan saya juga harus memberi contoh kepada yang di rumah, juga harus kita kasih contoh. Jadi Mas Yodi nanti masih single kan Mas Yodi? Masih Pak. Artinya masih punya kesempatan, ya kan, untuk belajar nantinya kalau seandainya sudah berdua, memberikan contoh yang baik kepada pendampingnya. Itu yang paling utama. Jadi loyalitas itu sangat luas. Jadi no worries lah. Jadi jangan pikir bahwa saya udah sangat loyal. Banyak loh orang yang saya loyal kepada perusahaan, tapi pada saat lihat outputnya, productivity-nya turun. Artinya apa? Dia tidak loyal pada perusahaan. Kalau dia loyal kepada perusahaan, artinya apa? Productivity-nya juga tingkatkan. Karena dia mempunyai sense bahwa perusahaan harus sustain sampai kapanpun. Gitu. Luar biasa. Tepuk tangannya untuk Ibu Utami dan juga Bapak dan narasumber Mbak Kak Mayang juga begitu. Wah, kayaknya masih ada sih beberapa agenda lagi nih Pak. Siap. Kak. Cuman kayaknya kita udah hampir 2 sesi nih. Sesi 2 itu sama tanya jawab, belum minum kali ya, mungkin aus nih. Nah. Jadi istirahat dulu kali ya, teman-teman panitia, nggak apa-apa kita istirahat dulu ya sebentar ya. Oke, tetap dalam ngoding, ngobrol bareng direksi in the morning. Bergerak cepat, semangat menggapai mimpi, langkah berani untuk meraih prestasi, berkarya dengan sepenuh hati, bertanggung jawab dan peduli, tebarkanlah hati sekitarmu, satukan asa dalam jiwa, kuatkan budaya yang sama. AKHLAK, amanah kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Bangkitlah generasi bangsa, saatnya untuk maju bersama. AKHLAK, amanah kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, dalam bersinergi. Satukan asa dalam jiwa, kuatkan budaya yang sama. AKHLAK,
adaptif dan kolaboratif. Bangkitlah generasi bangsa, saatnya untuk maju bersama. Anak kompeten, harmonis, adaptif dan kolaboratif dalam bersinergi. Kembali lagi dalam ngoding, ngobrol bersama direksi in the morning, walaupun sudah tidak morning lagi, tapi tetap udah ngomong nggak pagi lagi, yel-yelnya teman-teman semua ya. Semangat pagi, Pagi. selalu semangat, aplausnya dong untuk kita semua. Oke, luar biasa masih semangat. Kita lanjut akan sesi. Wah, ini teman-teman suka nih, pasti yang begini nih. Sesi kuis siapa berakhlak. Tepuk tangannya mana lagi dong. Wah, ini sesi kuis panitia sudah siapkan dengan hadiah yang tidak nanggung-nanggung, luar biasa, keren banget katanya loh. Nah, ini ada game gini. Saya punya dua pertanyaan nih. Punya pertanyaan untuk teman-teman semua yang ikut dalam Zoom ini gitu ya, live ini begitu. Dua pertanyaan ini nanti narasumber kita akan memilih siapa nih kiranya yang diundi nanti bisa menjawab, bisa ikut begitu ya. Oke, langsung saja kalau begitu kepada Bapak Direktur untuk coba acak ya Pak sampai nanti ketemu namanya ya begitu. Ya. Oke, panitia bisa diacak, diundi. Mungkin bisa bilang stop Pak gitu. Stop. Waduh, siapa yang muncul panitia nih? Panitia? Oke. Bapak Radeka Mujayarta dari proyek Bima, begitu Pak ya? Oke. Bapak Radeka Mujayarta bisa di-unmute Pak, tolong. Masih ada? Atau sudah pulang? Waduh. Bapak Radeka Mujayarta? Oke, kita kasih hitung ya Pak ya, permisi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Mungkin Bapak Radeka belum bisa bergabung. Mungkin izin Pak ya untuk kita undi lagi begitu. Panitia bisa dibantu untuk mengundinya. 3, 2, 1 dimulai. Halo? Oh, masih ada panitia. Bapak Radeka Mujayarta, permisi. Ya. Halo? Bapak? Halo? Ya. Saya udah beli kado nih sebenarnya. Waduh, saya sengaja nggak ngomong nih Pak kado spesialnya, kayak Bapak langsung ngomong. Ini kado yang pertama ini langsung dari spesial langsung dari Bapak Dirkeu. Begitu. Ya, halo. Wah, Bapak Radeka, luar biasa. Apa kabarnya Pak? Baik. Luar biasa. Siap untuk pertanyaannya Pak, begitu ya? Oh ya. Siap. Pertanyaan pertama, sebutkan 6 core value yang merupakan kepanjangan dari akhlak. Pertama amanah. Oke. Kemudian loyal. Oke. Kemudian kolaboratif, harmonis. Yes. Kemudian inovatif sama Nggak ada inovatif. bukan. Klik jadi. Saya ulang Pak ya. Amanah, loyal, kolaboratif. Oke. Jadi di akhlak itu masih ada yang belum pas begitu jawabannya. Begitu. Jadi mohon maaf Pak Radeka, mungkin belum bisa mendapatkan spesial dari Bapak Dirkeu begitu Bapak. Untuk teman-teman, putar lagi atau bagaimana?
untuk pertanyaan yang sama, putar lagi ya. Oke, kita acak untuk siapa yang akan menjawab. Panitia diputar, dipilih. Stop, luar biasa Bapak. Jadi ada bersiap Bapak Nazar dari proyek Martubung. Silakan di-unmute Bapak Nazar. Oke Pak, siap. Oke. Luar biasa semangatnya Pak. Oke, Bapak Nazar sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bisa kasih sedikit yel-yel Pak ya? Kalau Ya. bilang semangat pagi gitu Pak ya? Ya. Oke, Bapak Nazar, semangat Ya. pagi. Pagi. Mantap. Aplausnya mana teman-teman? Bergetar loh sampai kantor pusat nih. Wah. Oke, langsung saja ke pertanyaan. Masih pertanyaan yang sama. Sebutkan 6 core value yang merupakan kepanjangan dari akhlak. Silakan Pak. Yang pertama A, amanah. Yang kedua K, kompeten. Yang ketiga H, harmonis. Oke. Keempatnya L, loyal. Oke. Yang kelima A, adaptif. Dan yang terakhir kolaboratif. Bravo. Luar Mantap. Wah, ini pasti luar biasa nih. Jadi akhlak jawabannya betul sekali. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif begitu. Dan tadi Pak Dirkeu juga sudah bilang, bravo Pak, selamat untuk Bapak Nazar. Terima kasih. Oke, nanti untuk mekanisme penerimaan hadiah mungkin akan dihubungi lebih lanjut oleh teman-teman panitia begitu ya. Oke, sekali lagi selamat Bapak Nazar. Hadiah langsung. Terima kasih. Selamat Pak Nazar ya. Waduh Pak, luar biasa. Semoga bermanfaat. Amin. Ya. Allah. Luar biasa. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua teman-teman. Oke. Tetap dengan skema yang sama. Dipilih. Oh, dipilih. Oke, stopnya dari Kama ya mungkin ya. Oke. Dipilih. Stop. Atas nama bersiap. Maksud saya bersiap atas nama Bapak Rizky Anggina dari proyek Kepri. Wanita nih. Ini Bapak apa Ibu ya? Permisi. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bapak Rizky, Pak, siang. luar biasa. Seperti biasa sebelum kita bentar ya Pak ya, biar semangat. Mana suaranya Pak? Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat ya Pak ya. Oke. Pertanyaan kedua dan hadiah merchandise akhlak Perumnas dengan pertanyaan pagi hujan lebat. Karyawan A berusaha tepat waktu walaupun harus menerjang hujan dengan jas hujan dan motor. Perilaku ini mencerminkan core value akhlak yang silakan jawabannya Kak. Pak. Pak, mohon diulang, Pak. Oh, maaf. Jaringannya jelek, Pak. Oke, siap. Pagi hari hujan lebat dan karyawan A walaupun harus menerjang hujan dengan jas hujan dan motor. Perilaku ini mencerminkan core value akhlak yang mana? Loyal, Pak. Loyal. Jawabannya, kamu ya? Betul salah? Betul. Luar biasa. Selamat Bapak Rizky mendapatkan hadiah. Kepada pemenang nanti akan dihubungi oleh tim dari Millennials. Nanti ya teman-teman ya. Oke. Selamat buat Mas Rizky. Waduh, langsung dapat selamat dari Bapak lo. Aplausnya lagi dong. Aplausnya semuanya. Luar biasa. Teman-teman, walaupun kelihatan di kantor pusat ini ada
Bapak dan ada Kak Mayang. Sebenarnya di sini banyak orang loh teman-teman. Waduh, kira-kira 10.000 orang lah di sini menonton semua ya. Oke, jadi kita masih ada satu sesi lagi nih Pak sebenarnya. Ya. Tanpa mengulur waktu lagi. Sebenarnya ini sesi informasi dan agak seru-seru sih Pak begitu. Jadi ini sesi namanya ngoding challenge begitu. Jadi teman-teman ini udah mempersiapkan Pak. Lebih ke arah ini mungkin ya. Fun fact begitu Pak. Fun fact terkait narasumber begitu. Nah, narasumber ini kan ada antara Kak Mayang sama Bapak nih. Tapi kayak teman-teman panitia ini menyiapkan untuk Bapak Direktur kayak nih. Waduh, seru juga nih ya. Aplausnya mana? Aplausnya. Sedikit menyenangkan bukan teman-teman? Kita akan kupas tuntas soal Pak Direktur kita loh. Waduh. Oke. Ada beberapa pertanyaan Pak. Dalam bentuk yes no question ataupun yang bentuknya memilih begitu Pak ya. Kita punya 3 Pak. Langsung saja panitia, kita bisa mulai ya. Dalam sesi ngoding challenge. Tepuk tangan lagi dong. Luar biasa. Tetap semangat walaupun di akhir hari ini. Yang pertama Pak, benar atau salah minuman favorit Bapak adalah kopi Bali tanpa gula? Benar. Kopi Bali tanpa gula nih Pak. Kopi Bali tanpa gula ya? Iya, benar. Wah, teman-teman, kalau Pak Direktur ke sana, lu tahu ya, jangan es teh, jangan aqua, jangan. Wah, gitu. Jadi kayak kopi Bali tanpa gula dan betul. Oke, itu yang pertama ya. Fun fact yang kedua, dalam bentuk memilih, Pak. Oke. Yang pertama diawali dengan, bener nggak sih Pak, hobinya Bapak tuh naik gunung? Benar. Bener nih Pak ya? Benar. Itu bukaannya nih. Pemilihannya. Pilih gunung yang mana Pak? Gunung Kembar, Sindoro Sumbing, atau gunung paling tinggi Pak, Jayawijaya. Sindoro Sumbing. Waduh. Gunung ya teman-teman ya, gunung loh ya. Walaupun gunung kembar, tapi ini gunung kembar Sindoro Sumbing. Tapi itu pilihannya Bapak ternyata luar biasa. Ini malah yang ketawa ke TV teman-teman di sini nih panitia. Teman-teman tuh, ini naik gunung loh, hobi lo ya. Jangan salah loh teman-teman. Tepuk tangannya lagi untuk pertanyaan kedua. Benar atau salah Pak? Snack favorit Bapak adalah kacang rebus. Benar lagi nih. Bener lagi. Kopi kadang-kadang emang enaknya sama kacang rebus Pak. Yes, correct. Sore-sore gitu kan, nikmatin itu kopi beli kacang rebus. Luar biasa memang. Lanjut Pak. Pilihan untuk selanjutnya, Bapak lebih suka makan sate kak. Ini pertanyaannya bener nih. Lebih suka sate kambing atau sayur toge nih Pak? Sate kambing. Sate kambing ya? Sate kambing. Ini saya nggak tahu sih Pak sebelumnya, ini kok pilihannya emang agak begini nih ya. Sate kambing yang pertama tadi Gunung Kembar. Sekarang Sate kambing. sayur toge ada pilihannya. Itu loh pokoknya pilihannya ini loh Pak. Iya. Aduh, Sangat tapi kontrarian itu. oh ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Tapi Bapak lebih suka sate kambing teman-teman. Untuk siap-siap lagi nih, kalau ada Bapak ke sana sate kambing teman-teman. Oke. Sate kambing jangan ayam. Mungkin kacangnya mungkin Pak, kacang atau kecap Pak sekalian. Iya boleh dua-duanya nih. Oh boleh dua-duanya, yang penting sate kambing teman-teman ya, gitu. Yang terakhir Pak, benar atau salah? Olahraga favorit Bapak adalah golf. Benar. Benar lagi nih Pak? Benar lagi. Luar biasa. Wah ini Bapak aktif olahraga sepertinya nih Pak ya. Apa aja saya? Wah luar biasa. Sekian ngoding challenge fun fact kita. Tepuk tangan semuanya. Dan memang waktu terus berjalan, hari sudah menjelang akhir. Kita sudah sampai di akhir pengunjung acara Pak, begitu Kak Mayang ya. Mungkin untuk di akhir-akhir ini, untuk para hadirin yang hadir melalui Zoom meeting ini Pak,
kita banyak banget nih Pak yang nonton kita langsung live nih. Apa ada pesan gitu Pak untuk karyawan-karyawati, teman-teman keluarga Perumnas yang hadir di sini Pak? Begitu. Oke, mungkin ini pesan khusus harapan ya. Karena bagaimanapun juga kita harus bicara histori bahwa Perumnas ada itu sebagai pionir penyedia rumah di seluruh Indonesia, dan saya juga masih tinggal di Perumnas sampai sekarang. Dan suatu kebanggaan bagi saya Pak, ya, bagi saya bisa bekerja sama dengan teman-teman semua yang ada di sini. Dan saya rasa waktunya kita untuk melakukan satu menyusun impian ke depan yang lebih baik untuk Perumnas. Jadi saya nggak bisa bekerja sendiri. That's why kenapa saya juga perlu teman-teman yang hadir dalam acara ini. Berikanlah kontribusi yang positif yang bisa memberikan manfaat besar bagi seluruh keluarga besar Perumnas. Itu sekecil apapun. Jadi saya pikir ada baiknya ini adalah waktunya kita. Ini mungkin kayak seperti wake up call ya, pengingat bahwa kita selain pandemik, di luar dari pandemik kita juga ada permasalahan yang kita hadapi sendiri secara internal. Artinya itulah, itu wake up call buat kita untuk merubah atau kita melakukan bertransformasi diri. Artinya kita mesti, kalau diri akhlak tadi ada adaptif. Artinya apa? That's konsekuensi. Yaitu seiring waktu kita juga harus beradaptasi dengan kondisi-kondisi ke depan yang sebenarnya orang juga udah, tadi Mbak Mayang bilang, kita udah mitigasi kejadian-kejadian apa yang akan terjadi di kemudian hari, tetapi kan hanya mengira-ngira dengan asumsi. Tetapi itu sebenarnya adalah repetition activity yang terjadi di masa lalu, yang berulang tapi dengan format yang berbeda. Artinya, kenapa? Kita juga harus bisa merubah diri kita. Kita nggak bisa stagnan di sini. Jadi kita juga harus melakukan perubahan. Tapi yang tadi saya balik lagi, mulailah berubah kepada diri sendiri sehingga itu bisa mempengaruhi atau menginfluence lingkungan di sekitarnya. Jadi fight for Perumnas, so the business never ending. Ini big opportunity buat kita. Jangan pernah kata putus asa. Buat Perumnas tidak ada boleh kita kata putus asa. Don't give up lah. So ini buat kepentingan kita bersama. Jadi dengan Bismillahirrahmanirrahim, saya rasa teman-teman akan memberikan kontribusi positif kepada Perumnas. Itu yang terakhir saya sampaikan. Tepuk tangannya semua, tepuk tangan semua. Mungkin ini ada permintaan khusus ya. Mungkin boleh nggak nih Pak, tanpa merasa hormat, Bapak buka masker sebentar. Mungkin ada teman-teman yang pengen ngelihat Bapak gitu. Apa boleh Pak? Boleh. Sebentar ya. Iya sebentar aja Pak. Emang kita juga berjaga-jaga sih. Permisi Pak. Untuk dibuka sebentar. Nah, begini teman-teman. Berikut adalah Pak Muhammad Hanugroho selaku Direktur Keuangan Perumnas yang saat ini. Mungkin salam Perumnas. Wah, metal teman-teman. Salam Perumnas. Siap. Terima kasih Bapak. Permisi. Sama-sama. Sekian ngoding kali ini untuk narasumber. Kamayang terima kasih. Sama-sama. Bapak Oho terima kasih. Sama-sama. Untuk panitia dari Impact Millennials dan yang berkolaborasi dengan Divisi SDM Perumnas, terima kasih. Rekan-rekan semua yang sudah menyaksikan. Walaupun dengan tadi pembahasan yang berat sampai ringan, sampai ada fun fact semua. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di Ngoding Challenge, ngobrol bareng direksi in the morning.
menggapai mimpi. Langkah berani untuk meraih prestasi, berkarya dengan sepenuh hati, bertanggung jawab dan peduli, tebarkanlah di sekitarmu. Satukan rasa dalam jiwa, kuatkan budaya yang sama. AKHLAK, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bangkitlah generasi bangsa, saatnya untuk maju bersama. AKHLAK, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dalam bersinergi. Satukan rasa dalam jiwa, kuatkan budaya yang sama. AKHLAK, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bangkitlah generasi bangsa, saatnya untuk maju bersama. AKHLAK, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dalam bersinergi.